الأدب تنال أعلى الرتب فعش حياة العلماء وقرأ صنوف الكتب ودم على تواضع لا تفتخر بالنسب. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Segala sesuatu dengan mengucapkan basmalah. Ada lintasan di dalam tubuh. Apa kita diciptakan? Mengetahui apa saja manfaat dari Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala ma'ad. Kaifalukum santri-santri sekalian yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala ya. Bersyukur kita kepada Allah. Alhamdulillah ya, kembali kita bisa berjumpa di video kali ini ya, insyaallah ya, Ustaz akan melanjutkan pembahasan yang kemarin sudah dibahas oleh Ustaz Indra. Nah, pada kesempatan video ini saya akan menjelaskan satu kisah yang cukup menarik untuk kita bahas. Para santri sekalian, ya, alhamdulillah kemarin kita sudah mempelajari ya mengenai manfaat listrik ya, yang amat banyak ya bagi kehidupan kita sehari-hari. Ya. Energi listrik selain manfaatnya yang sudah kita pelajari kemarin, ya ternyata Allah Subhanahu Wa Taala menjadikannya sebagai salah satu bagian dari tentara-tentaranya Allah yang amat perkasa. Saya tanya nih, siapa di antara kalian ya yang sudah mengetahui selain energi listrik, apalagi sih yang termasuk ke dalam tentara Allah Subhanahu Wa Taala itu? Ya, betul ya. Di antaranya adalah gelombang air yang amat besar dan deras yang tumpah dari langit saat kaum Nabi Nuh diazab, gunung, hujan, angin topan, binatang buas. Ya, ternyata itu juga bagian dari tentara Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, masya Allah. Ya. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam Quran surah Al-Fat ayat keempat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Yang artinya kepunyaan Allah lah tentara langit dan bumi, dan adalah Allah ya, yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Para santri sekalian, energi listrik yang tadinya kita ketahui manfaatnya saja dalam kehidupan sehari-hari ya, ternyata jika Allah sudah berkehendak ya, Allah akan menjadikannya sebagai tentaranya yang amat patuh, yang bersahabat dengan orang-orang yang beriman kepada Allah dan membenci orang-orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti dalam peristiwa azab yang menimpa kaum Nabi Saleh, yaitu yang disebut kaum Tsamud, yang mereka diazab dengan azab guntur atau petir yang sangat menyiksa sehingga menewaskan mereka sampai tidak tersisa. Dan guntur ya termasuk juga di dalamnya ya itu ada energi listrik yang mengalir. Ya. Santri sekalian, ya pada saat itu semua penduduk kaum Tsamud yang dianugerahi kenikmatan berupa kemampuan yang sangat mahir dan dalam memahat dan mengukir ya bebatuan yang keras ya, untuk dijadikan rumah mereka ya, dan juga istana-istana yang sangat besar. Nabi Shalih yang pada saat itu Allah Subhanahu Wa Taala utus kepada kaum Tsamud ya diberikan mukjizat ya, berupa seekor unta betina yang keluar dari celah hati. Nabi Shalih yang memerintahkan kepada seluruh kaumnya untuk menjaga kelangsungan hidup unta mukjizat ini. Dan Nabi Shalih yang membuat jadwal minum atau mengambil air, ya, namun kaumnya tidak taat kepada perintah nabinya dan tidak mau mengantri. Bahkan mereka membunuh unta betina tersebut, sehingga Allah Subhanahu Wa Taala murka terhadap mereka dan menimpakan azab kepada mereka. Para santri sekalian, sebagaimana di dalam Al-Quran surah Al-Hijr, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman ayat ke-80, وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ
yang artinya dan sesungguhnya penduduk Hijr itu kaum Tsamud mendustakan rasul-rasul. Para santri sekalian, dengan cepatnya mereka dihancurkan oleh guntur dan petir sehingga mereka hancur lebur tanpa bekas, ya, seakan-akan mereka tidak pernah hidup sebelumnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surah Hud, ya, ayat 68, yang artinya seolah-olah mereka belum pernah berdiam di tempat itu. Ya, sesungguhnya kaum Tsamud mengingkari Tuhan mereka. Ingatlah kebinasaan bagi kaum Tsamud. Para santri sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Begitulah balasan yang Allah berikan kepada para kaum yang mengingkari dan tidak taat kepada nabi yang telah diutus kepada mereka. Barang siapa yang tidak patuh terhadap perintah nabi, ya, maka sesungguhnya mereka juga sudah mengingkari perintah Allah Subhanahu wa taala. Para santri sekalian, ya, ada ilmu, ya, pada video kali ini insyaallah, ya, dari kisah tadi, ya, ilmu yang dapat kita petik diantaranya ialah yang pertama, kisah yang terdapat di dalam Al-Quran merupakan kisah yang paling harus kita yakini dan yang kita percayai. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man asdaqu minallahi haditsa." Dan siapakah, ya, yang paling benar katanya daripada selain Allah, ya. Para santri sekalian, kemudian ilmu yang kedua yang bisa kita ambil, ya, kemahiran dan kekuatan kaum Tsamud yang menjadikan mereka sombong dan ingkar terhadap perintah Allah dan Rasulnya. Ya, setelah kejadian pembalasan itu, ya, tiba, ya, kepada mereka, barulah mereka sadar, ya, bahwa ada pemilik segala kekuatan di atas mereka. Di antaranya ialah Allah Subhanahu wa taala yang memiliki sifat, ya, dan nama yang baik, yaitu Al-Qawi, yang maha kuat. Para santri sekalian, dan yang paling penting dari video ini adalah kita dapat mengambil beberapa ibrah yang bisa kita saripatikan dari kisah ini. Ini malah ada 3. Yang pertama, para santri sekalian, simak secara baik-baik. Yang pertama, bila hendaklah kita tidak boleh sombong terhadap nikmat, kepandaian dan kekuatan yang Allah titipkan kepada kita, karena sejatinya itu hanya titipan yang suatu saat akan, ya, diambil oleh Allah dan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah SWT. Kemudian yang kedua, ya, hendaklah setiap kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, ya, menjadikan kita lebih taat terhadap Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ya. Dan barang siapa yang taat terhadap perintah Allah dan Rasulnya, sebenarnya juga telah taat, ya. Dan siapa yang taat kepada perintah Rasulnya, maka ia pun taat kepada perintah Allah, ya. Allah Ta'ala berfirman, "May yuti'ir Rasul faqad ata'a Allah." Dan siapa yang taat kepada Rasul, maka ia telah taat kepada Allah. Dan yang terakhir, yang bisa kita ambil adalah azab dan balasan Allah itu amat nyata pada saat sekalian. Jadi dari orang-orang yang enggan dan ingkar terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, ya. Jadi hati-hati, mari kita sama-sama menjalankan perintah, meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah dan Rasul. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan dapat diambil hikmah dan pelajaran. Saya tutup, ya, dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, amalkan pada diri antum dan bagikan video ini kepada orang yang antum cintai untuk mendapatkan kebaikan dan pahala.